Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka lifestyle Nabi yang keempat dan ini yang terakhir, tentunya di bulan Ramadan Nabi melaksanakan puasa Ramadan. Dan bahkan Nabi menganjurkan untuk berpuasa Ramadan, di mana telah diperintahkan untuk berpuasa Ramadan dengan keutamaan yang besar. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair an Sulaim ibni Amir an Abi Umamah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, i'budu rabbakum wa sumu syahrakum wa adu zakata amwalikum wa sallu khamsakum wa ati'u da amrikum tadkhulunal jannah rabbikum." Maka di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi, wahai kaum muslimin, ibadahlah kepada Allah, puasalah bulan Ramadan, salatlah 5 waktu kalian, bayarlah zakat-zakat yang wajib kalian, di antaranya zakat fitr yang ada di bulan Ramadan ini, dan juga taatilah pemimpin kalian, maka kalian dipersilahkan untuk masuk kepada surga kalian. Di dalam hadis yang hasan ini, karena hadis ini di sanadnya ada Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair saduq hasanul hadis, adapun Sulaim ibnu Amir thiqah, maka hadis ini hadis yang hasan dan telah dihasankan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih. Maka dari kesahihan hadis ini, Nabi dulu memerintahkan untuk berbuka puasa. Nabi dulu memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan bahkan diperintahkan dan diberikan keutamaan penyebab masuk kepada surga. Dan begitu pun Nabi mewanti-wanti, beware, caution, mentahdir bagi mereka orang-orang yang mengaku muslim tetapi masuk bulan Ramadan tidak mau berpuasa. Maka Nabi mewanti-wanti dengan hadis yang sangat keras, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, yang mana sanadnya sama seperti tadi, bertumpu kepada Sulaim ibnu Amir dari Abi Umamah yang sanadnya sahih, disahihkan oleh 2 imam muhaddits di zaman now, sahahahu Al-Albani wa sahahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahumallah, di mana disebutkan di dalam hadis tentang ancaman yang keras bagi mereka orang-orang muslim yang tidak mau berpuasa. Disebutkan di dalam hadis, baina ana naimun, kata Nabi, di saat aku sedang tidur, id atani malakan, datang 2 malaikat kepadaku, fa akhadha bidubai, maka mengangkat aku dari ketiakku, dibawa ila jabalin wa'irin, dibawa aku kepada gunung yang menjulang, yang susah untuk didaki, derajat elevasinya 90 derajat vertikal. Maka berkata 2 malaikat kepada Nabi, Is'ad ya Muhammad, ayo naik wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak mampu. Dia seorang Nabi, bukan cliffhanger, bukan pemanjat gunung, bukan pemanjat tebing. Maka dikatakan la astati', aku tidak mampu. Maka apa kata kedua malaikat? Is'ad sa'usahiluhu laka, maka naiklah, kami akan memudahkan untuk kamu diangkat Nabi oleh 2 malaikat. Maka di saat Nabi memanjat dan ditolong oleh 2 malaikat, falamma wasala ila wastil jabal fasami'na awa'a qaumin, maka di saat Nabi sampai kepada pertengahan gunung yang menjulang, Nabi mendengar rintihan dan jeritan dan sayatan dari orang-orang yang merintih, dari orang-orang yang meraung-raung kesakitan.
Maka Nabi menanyakan kepada kedua malaikat, man haula? Siapa mereka itu? Kemudian Nabi ditampakkan. Maka Nabi ditampakkan, qaumun mu'allaqina bi araqibihim tasilu asdaqahum daman. Maka Nabi melihat mereka orang-orang yang menjerit di tengah gunung itu. Ternyata orang-orang yang dibalikkan posisinya. Digantung di mana kaki-kakinya di atas dan kepala-kepalanya di bawah. Fatashukku asdaqahum, fatasilu asdaqahum daman. Maka Allah membelah atau diadab dengan dipecah dan dirobek dari mulut-mulutnya. Maka mulutnya dirobek ke kiri dan ke kanan seperti mulut yang dibacok, dirobek, maka ternganga lebar mulutnya, apalagi dibalikkan kepalanya di bawah, maka bagaikan mulut yang terbuka ternganga dan darah membuncah dari mulutnya kepada wajahnya, kepada rambutnya. Maka di saat dipecah bibir-bibir mereka sampai kepada mendekati kuping-kuping mereka dirobek, maka dikatakan oleh Nabi, man haula? Siapa mereka wahai para malaikat? Dijawab oleh para malaikat, haula min ummatik alladzina yuftiruna qabla an tahila saumahum. Mereka adalah dari umatmu kaum muslimin wahai Muhammad, yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan mereka tidak mau puasa Ramadan. Allah pecah, Allah robek, dirobek mulutnya sehingga terbuka mulutnya menganga dalam keadaan membuncah darah, menjerit dalam keadaan kesakitan. Maka ini balasan bagi mereka orang-orang yang tidak mau berpuasa. Dan di dalam hadis yang lain datang dari 6 sahabat. Dan telah kita sebutkan di kitab-kitab yang terdahulu, terutama Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, yang sanadnya sahih li ghairi, bahwa Nabi didatangi Jibril. Di saat Nabi naik kepada tangga dikatakan, "Qul amin ya Rasulullah." Maka dikatakan oleh Nabi, amin. Makna amin adalah minta kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaan ini. Maka diaminkan oleh Nabi. Nabi memintakan kepada Allah agar mengabulkan doa dari Jibril ini. Apa yang Jibril minta dan doakan? Apa Jibril doakan? Maka di saat para sahabat menanyakan, kenapa engkau mengaminkan ya Rasulullah? Datang Jibril berdoa dan aku disuruh mengaminkan kepada Allah. Apa doanya? Disebutkan di doa itu, ragima anfu rajulin au ba'uda au lu'ina. Maknanya, maka semoga Allah menghinakan orang ini dan melaknatnya, dan semoga Allah menjauhkan dia dari kebaikan. Dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Masuk kepadanya bulan Ramadan tetapi tidak menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya. Menunjukkan dia orang yang masuk Ramadan tetapi tidak berpuasa. Karena mafhum al-mukhalafah di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa seseorang masuk kepadanya bulan Ramadan dan dia berpuasa, maka diampuni dosa-dosanya. Maka Jibril meminta kepada Nabi, wahai Nabi, aminkan seseorang muslim masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak berpuasa sehingga tidak diampuni dosa-dosanya. Aminkan ya Rasulullah. Nah, Jibril mengatakan, ragima anfu rajulin, dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikan, dilaknat. Dan ragima anfu rajulin maknanya semoga wajahnya dihinakan, maka wajahnya diratakan kepada tanah, digosokkan kepada tanah. Itu makna dari lafaz ragima anfu rajulin. Maka inilah
4 perkara yang bisa kita berikan di khutbah yang memang harus pendek ini. Maka 4 dari lifestyle, gaya hidup Nabi di bulan Ramadan. Bahwa Nabi orang yang dermawan dan menjadikan di bulan Ramadan lebih dermawan dari bulan-bulan yang lainnya. Maka jadikanlah di bulan Ramadan ini kita dermawan. Lebih dari bulan-bulan yang lain. Jika ingin mengikuti uswah hasanah dari Nabi. Kedua, melaksanakan sholat malam tarawih. Dan yang ketiga, juga membaca ataupun melaksanakan iktikaf. Dan juga yang keempat adalah melaksanakan puasa. Dan yang kelima, menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan murajaah Al-Quran. Yang mana telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Kana Jibril yatalaqqa fi kulli Ramadan hatta yalqahu fa alqa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal Quran. Bahwa dikatakan Jibril itu datang kepada Nabi setiap malam sampai terbitnya fajar kepada Nabi untuk menurunkan Al-Quran. Dan Nabi mentasmi' mengumpulkan hafalan Al-Quran kepada Jibril pada malam-malam bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan dari lifestyle yang kelima ini, bagi kita para penuntut ilmu, bagi kita kaum muslimin untuk sibuk murajaah Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Apa yang kita baca, kita renungi, kita maknai, kita artikan. Maka inilah 5 lifestyle yang ada pada Nabi. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Telah ada suri tauladan bagi kaum muslimin yang ingin mengikuti Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka contohilah Nabi Muhammad bagaimana dulu di bulan Ramadan, bagaimana lifestyle Nabi di bulan Ramadan. Maka sekarang kita meminta dari kalian untuk diaminkan karena doa orang-orang yang berpuasa mustajab. Maka kita mendoakan as'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa biladal Yaman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma hfadh wulata umurina. Allahumma urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wa Allahumma taqabbal minna min siyamina wa qiyamina wa sadaqatina. Maka kita meminta kepada Allah, yang artinya, wahai Allah, jadikanlah negeri kita tercinta NKRI negeri yang aman sentosa, gemah ripah loh jinawi. Maka agar engkau selalu menjaga pemerintah kami, Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan bimbinglah pemimpin-pemimpin kami agar selalu dalam keadaan hidayah. Selalu mereka dalam keadaan bimbinganmu. Sehingga rules, undang-undang yang mereka perbuat untuk kami rakyat dalam keadaan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kami pun rakyat yang wajib taat kepada mereka. Kami mentaati mereka dalam keadaan taat mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita memohon juga kepadamu ya Allah. Maka aminkan, wahai Allah, bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah ini dengan memenuhi dari operasional dakwah, baik dengan mengajar, baik dengan memberikan harta, baik dengan memberikan akomodasi untuk berdakwah dari listrik, beras dan yang lainnya. Maka jayakanlah mereka di dunia ya Allah. Berikanlah kepada mereka rizki yang melimpah dan ampuni dosa-dosanya. Dan ini sesuai dengan janjimu ya Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dakwah untuk Allah, maka Allah menjanjikan untuk membalas mereka dengan pahala yang besar dan kejayaan di dunia. Dan Allah akan menjadikan pondasi mereka di dunia semakin jaya raya, kaya raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممدده